Marsina Menggugat. Sinopsis. Marsina Menggugat adalah naskah drama monolog karya Ratna Sarumpait yang mengangkat kisah perjuangan Marsina, seorang buruh perempuan yang berani melawan ketidakadilan. Marsina bekerja di sebuah pabrik dan aktif memperjuangkan hak-hak buruh, terutama menuntut kenaikan upah dan perlakuan yang manusiawi. Keberaniannya bersuara membuat ia dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang berkuasa. Ia seolah berbicara dari balik kematiannya, menggugat ketidakadilan yang merenggut nyawanya dan mempertanyakan mengapa kebenaran atas kasusnya tidak pernah terungkap secara tuntas. Melalui suara Marsina, naskah ini menyoroti kekerasan terhadap perempuan, penindasan kelas buruh, serta ketimpangan hukum dan kekuasaan Marsina. Marsina Menggugat menjadi simbol perlawanan, keberanian, dan seruan keadilan bagi kaum tertindas. Penyaji 9, Marsina Menggugat. Selamat menyaksikan. Kalau saja dalam kesunyian yang mencekam ini aku dapat menutup telingaku dari rasa hingga mengerikan, raung dari rasa lapar, cerita yang tak habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku dapat diberikan kesempatan untuk merasakan betapa diriku adalah milik diriku sendiri. Suara-suara itu lagi tidak datang lagi. Suara tidak tinggal. Mereka mengikuti terus. Sampai ke kubur mereka terus mengikutiku. Kalau betul maut adalah tempat menemukan kedamaian,
Kenapa aku masih seperti ini? Bagaimana tiap pagi dan sore hari aku harus menjajakan kue bikinan nenekku demi 100-200 perak. Aku nyaris tak pernah bermain dengan anak-anak sebayaku. Aku kehilangan masa kecilku, tapi aku ikhlas karena dengan uang ini aku dapat menyewa sebuah buku dan membaca sepuas-puasnya. Lalu kenapa cita-cita Allah yang justru mengenalkan kepada adik miskin yang sesungguhnya? Kenapa harapan-harapanku yang justru menyeret kepada arti keberdayaan yang tak terlupakan? Aku, siapa aku? Seorang perempuan miskin yang tidak punya kemampuan untuk menulis buku untuk dibaca untuk membanggakan. Apa yang mereka harapkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku, dua kali mereka membongkar keberadaanku, bangsat! Pergi kalian! Aku tidak takut! Aku tidak takut! Aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Masa hidupku yang terus-menerus dengan rasa takut bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Biarlah aku yang berceceran membasahi tubuh kalian bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Sampaikan pada mereka, Marsinah tidak akan datang. Marsinah yang lemah, Marsinah yang lembut, perempuan miskin yang tak berdaya dan tak tahu apa-apa. Tidak, dia tidak akan datang. Dia akan menunggu sampai kerajaan agung ini tiba, dan dia akan berdiri di sana sebagai saksi utamanya. Aku di sini sekarang, sebuah ruangan yang megah, dan di sini sekelompok manusia berkumpul. Aku di sini sekarang, dan kalian akan mengenali betul siapa diri kalian. Sebuah generasi muda yang harusnya ceria dan merdeka, duduk di sini dengan tatapan yang terbuka. Mungkin kalian tidak memahaminya, tapi aku memahaminya betul. Di dalam hatiku, aku terus melakukan perjalanan mundur. Sebuah perjalanan berharga yang membuka mataku tentang berbagai hal. Dari situ, aku jadi tahu banyak. Aku tahu kalau dunia di mana dulu aku dilahirkan. Dunia yang kemudian dengan ingin meruntut hak hidupku adalah dunia yang sakit. Sakit-sakit-sakitnya. Dunia di mana kebenaran dibungkus, dimasukkan ke dalam peti, dikubur dalam-dalam.
takjub. Rakyat yang mana yang masih memikirkan pemulihan kondisi moneter? Apa yang mampu mereka pikirkan dalam keadaan tersendiri? Mereka terseok-seok meracun kelaparan. Pikiran dan perasaan mereka terancam karena mendengar ratusan orang mati karena tahan lapar. Justru ditempatkan di mana uang sudah terus ditabung. Di dunia itulah kalian dilahirkan. Kamu ke berapa? 14. Dunia di mana serigala-serigala berliar mencari nama dan kemuliaan. Besti. Oh, besti. Bodohan dan kelaparan kalian penting untuk dipertahankan demi lahirnya seorang pahlawan. Generasi yang malas. Tazkia kamu jadi lucu kamu. Lucu kasih Aku melihat bagaimana lembaga-lembaga pengadilan berubah menjadi lembaga penganiayaan. Aku menyaksikan bagaimana saksi-saksi utama dibungkam, dilenyapkan, menyaksikan saksi-saksi palsu berdiri sebagai boneka, remuk dan kekuatannya. Dan Subianto, dia ada di sana. Laki-laki berhati untuk itu disiksa di sana. Dia diaya, ditelanjangi, disetrum kemaluannya. Oh my god, kemaluannya. Dan disuruh mengakui bahwa telah ikut membunuhku. Mereka menciptakan cerita-cerita bohong. Mereka memfitnah. Mereka menghakimi orang yang tidak pernah ada. Tuhan, hentikan ini. Aku merintih dalam batinku. Aku meronta dan terus meronta. Aku berteriak-teriak sekuat tenaga meski aku tahu suara aku tidak akan terdengar. Aku bersarung melawan kayu yang ditumpang dalam mulutku. Mulut dan rahangku terkoyak. Aku melawan. Terus melawan. Sampai pada akhirnya aku kehabisan semuanya. Suaraku, tenagaku, Bapak depresi belum? semua. Aku biarkan mereka melahap aku sepuas-puasnya. Oh iya. Aku biarkan tulang-tulangku dirumukkan. Atas. Dan Nanti Tanah. aja. tanah ini Belakang aja. yang dulu memberiku kehidupan dan harapan, Tapi ada situ. kini menyatu dengan daging dan tulangku. Kini aku adalah tanah dan debu sekaligus. Aku akan pergi. Aku harus pergi.